Shalom semuanya. I want to continue on di buku atau surat Efesus. Minggu lalu itu part 1, sekarang part 1 continuing to part 2. Ini udah serinya, udah berseri-seri begitu ya, kayak episode lanjutan. Kalau saudara tahu, biasanya kalau misalnya film itu ada banyak spin-off-nya. Nah ini salah satunya itu, ini adalah serinya yang luar biasa. Mengenai kehidupan orang percaya, bagaimana kita hidup di dalam identitas kita, identitas ilahi kita. Dan this is the part 2-nya, tapi bukan berarti artinya udah selesai sampai di sini. We'll see how it goes ya. Do you know that semakin saudara melihat dalam firman Tuhan, semakin saudara menggali dalam firman Tuhan, bukan berarti sekali baca selesai. Begitu saudara baca, saudara kayak menggali harta karun. Semakin lama semakin kaya, semakin lama semakin banyak. Apa yang saudara dengarkan, apa yang saudara lihat, itu hanya pucuknya dari gunung es. Saudara tahu nggak gunung es? Gunung es itu kelihatannya kecil kan di atas kan? Saudara tahu nggak di bawahnya itu besar sekali? Terlalu besar. The grace of our Lord is so rich. Yesus itu begitu dalamnya, begitu luar biasanya. Sehingga sulit sekali untuk kita pahami dengan akal pikiran kita. Kalau saudara bisa mengerti, saudara harus mengucap syukur sama Roh Kudus yang memberikan pengertian untuk saudara. Amin. That is like, benar-benar itu Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita supaya kita mengalami pengertian itu, mengalami pemahaman itu. Demikian juga dengan doa daripada Rasul Paulus. So, 2 minggu terakhir ini kita berada dalam surat yang luar biasa. We are in the middle. Benar-benar dari perjalanan, kalau dibilang dari, kita di Sinode ada namanya kurikulum mengenai identitas yang kita sedang saat ini jalani dari surat Roma sampai 2 Tesalonika. Di tengah-tengah, pas di tengahnya adalah kitab Efesus. Oke? Dan di kitab Efesus ini kita mulai dengan kasih karunia. Bagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diterima. Bukan hanya kita diterima, tapi kita didudukkan juga. Posisi kita itu secure di dalam identitas kita. Minggu lalu kita belajar, kita dipilih sebelum dunia itu dijadikan. Amin. We are chosen. Bayangkan ya, saudara itu sudah di-tag sama Tuhan bahkan sebelum dunia ini ada. Can you imagine how wonderful God is? Dunia belum ada loh. Belum ada apa-apa. God has already have you in his mind. Wow, ini luar biasa sekali. Kok bisa sih kepikiran? Ya karena dia ada sebelum. Dia itu is in the beginning of time. Sebelum waktu itu ada, Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu. Dan saudara bukan hanya dipilih, saudara ditebus oleh darah Kristus. Itu yang kedua. Kemudian bukan hanya ditebus saja, saudara ditebus dibiarkan saja, itu oke. Tapi saudara ditebus, tapi juga saudara diterima sebagai anaknya di dalam yang dikasihinya. You are accepted in the beloved. That's why our church name is God's Beloved Church. Amin. Bukan hanya God's Church. Ini gereja Tuhan. Semua juga banyak gereja Tuhan. Tapi kita semua memutuskan bahwa ini adalah gereja yang paling dikasihi Tuhan. Nah, itu beda itu. Ya kan? Kita memang agak narsis dikit lah. NPD dikit lah. Ya, kita yang paling dikasihi. Tapi Yohanes juga sama kok. Di kitab Yohanes dia ngomong, saya murid yang paling dikasihi Yesus. Loh, kalau dia bisa bilang murid yang paling dikasihi Yesus, kenapa saya nggak boleh bilang gereja yang paling dikasihi Yesus? Ya dong. Kemudian, bukan hanya dikasihi saudara, bukan hanya diterima. Saudara itu diberkati dengan segala berkat rohani. Udah diterima, dikasih lagi berkat lagi. Saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus, saudara didudukkan bersama dengan Kristus. Amin. Jika Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kamu ada di dalam Kristus, siapa di sini yang ada di dalam Kristus? Siapa yang percaya dan lahir baru engkau ada di dalam Kristus, maka kamu juga berada di posisi yang sama, yaitu duduk di sebelah kanan Bapa. You're the same. Saudara nggak berubah posisinya. Nggak, kalau misalnya Kristusnya itu ada di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian saudara bilang, saya kan masih di bumi.
Saya belum di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, secara fisik memang. Tetapi secara identitas, kamu itu sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Statusmu itu udah jelas. Kenapa kamu ragu akan statusmu? Kamu lebih percaya akan pasportmu atau percaya dengan KTP-mu lebih daripada statusmu di dalam Kristus? KTP-mu kalau misalnya orang deh, mana identitas dirimu? Apa yang menunjukkan kamu itu adalah warga Jakarta? Saya mau nanya, apa? Terus kalau KTP-mu palsu gimana? Bisa nggak KTP dipalsuin? Banyak. Jangan saudara bilang nggak ada. Oh nggak ada pastor, sekarang sudah elektronik. Oh siapa bilang? Banyak. Namanya elektronik bisa ngaco, data juga bisa ngaco, ya kan? Satu orang bisa punya 2-3 identitas bahkan. Ya kan? Kalau dia pakai banyak alias. Ya kan? Saudara-saudara, kalau saudara berada di sebelah kanan Allah Bapa, artinya saudara semua permasalahannya, itu kan saudara bilang, itu kan di atas, itu kan di atas. Oh iya benar. Saudara itu benar. Kalau itu semua ada di atas, artinya yang namanya ketakutan ada di mana? Di bawah. Dia di atas saudara. Kalau saudara di atas nih. Apakah ketakutan bersama-sama di atas atau adanya di bawah? Bawah semua. Artinya saudara itu di atas ketakutan saudara. Artinya saudara di atas kutuk saudara. Artinya saudara berada di atas setiap kuasa-kuasa kegelapan. Saudara berada di atas kegagalan-kegagalan. Kenapa? Di surga ada yang gagal nggak? Posisinya sebelah kanan Allah Bapa posisi gagal nggak? Enggak dong. Kalau gitu kegagalan di atas saudara atau di bawah saudara? Harusnya di bawah dong. Kemudian tuduhan. Saudara mengalami ketertuduhan itu di mana sih? Waktu saudara hidup di bumi kan? Ya kan? Tetapi saudara sudah mati di dalam Kristus. You are dead in your sin. Kamu itu mati di dalam dosa-dosamu. Tuhan udah nyatakan demikian. Terus kalau orang mati, kenapa kok masih punya iri hati? Kenapa orang mati masih berasa gagal, masih berasa kondem? It means kamu masih hidup dong di dalam dosamu. Padahal kenyataannya adalah, kebenarannya adalah, kamu sudah mati. Amin. Itu yang dinyatakan. Kenapa saudara bisa katakan demikian? Kenapa saudara bisa katakan saya ada di atas tuduhan, ada di atas kegagalan? Itu bukan karena kalian hebat, bukan karena saya hebat, tapi karena Kristus ada di sana. Karena dia ada di sana. Kekristenan kita mulai with rest, dengan duduk bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa dimulai dengan rest? Karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya, dia telah bangkit. Dia udah kelar, selesai. It's all done. Agama mungkin katakan, kerjakan ini dong. Lakukan hal ini. Ayo dong hidup kudus. Tapi Yesus katakan, kamu sudah selesai. It's done. Kamu sudah dikuduskan. Kamu sudah dibenarkan. Kenapa sih? Dikatakan ya, kan Yesus kan ngomong. Yesus sesudah minum anggur asam, dia itu ngomong kan. Dia ngomong apa? Berkatalah ia sudah selesai. I just wanna little bit on the rabbit trail. Kenapa sih Yesus harus minum anggur asam? Tahu nggak? Do you know why? Kenapa nggak dikasih air gitu? Why anggur asam? Dicucukkan di hisop. Kemudian ditaruh di hisop itu modelnya kayak apa ya? Kayak spon lah, kayak karang gitu lah ya. Hisop tanaman gitu loh. Ditaruh. Do you know why? Do you know tahu nggak? Hisop itu tanaman yang memang hidupnya di Israel. Kerjaannya itu dia itu biasanya untuk nyipratin darah, nyipratin apa itu imam tuh pakai hisop. Ya kan? Oke. Kemudian anggur asam itu ngomongin apa sih? Itu referring, itu merefer kepada suatu ayat, yaitu bahwa kalau orang tuanya minum anggur asam, anaknya yang giginya tahu nggak?
Kalau misalnya asem, rasanya gimana? Rasanya kayak gigi ngilu nggak? Orang tua minum anggur asem, anak yang giginya ngilu. Artinya apa sih? Ngomongin mengenai kutuk keturunan. Waktu Yesus setelah bilang, dia habis minum anggur asem. Yesus yang minum anggur asem, dia yang ngilu, dia bilang sudah selesai. Artinya kutuk sudah selesai. Kutuk keturunan sudah selesai, saudara. Orang tua saya kena diabetes, kena jantung, artinya saya sehat. Benar, saya juga sehat. Karena apa saya sehat? Bukan karena gen. Karena saya stem cell, bukan saudara. Tapi kamu tidak akan pernah bisa yang namanya mengalami kehidupan kekal karena stem cell. Amin. Saudara harus tahu ya, apa yang Yesus kerjakan semuanya di atas kayu salib itu menyelesaikan segalanya. Udah selesai saudara, kutuk aja diselesaikan. Baru setelah itu dia menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya. Karena udah selesai. Kalau kita mengerti akan posisi ini, kita nggak lagi berdoa dari ketakutan kita. Kita nggak lagi melayani supaya Tuhan mengasihi kita. Kita tidak lagi memberi supaya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, kita melayani, kita memberi. Karena apa? Karena kita sudah dikasihi. Karena kita sudah diberkati. Karena kita sudah diterima. Kita belajar ya, bahwa kekristenan bukan bekerja menuju kemenangan, tetapi hidup dari kemenangan. From victory to victory to victory. That's the start. Itu adalah starting point-nya dari kekristenan. Kemudian Efesus pasal yang kedua diakhiri dengan Efesus 2 ayat 10. This is wonderful. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Kata buatan Allah itu katanya bukan ciptaan Allah. Bukan kita ini diciptakan. Tapi buatan Allah di sana, we are his workmanship. Kata aslinya poema, artinya dari kata poem, dari kata puisi. Kita ini puisinya Tuhan. Sebelum ada ChatGPT, sebelum ada Google, kalian kalau bikin puisi gimana sih? Pernah nggak ada assignment disuruh bikin puisi dulu zaman SD? Ada kan? Pernah nggak orang berpuisi langsung tahu gitu? Saya langsung tahu, ini saya mau bikin puisi kayak begini. Pernah nggak? Nggak pernah. Bikin puisi itu diapain? Dipikirkan, direnungkan, udah dihayati dulu. Membuat puisi itu nggak gampang. Orang buat puisi itu lama. Kalau zaman sekarang, cepet saya mau buat puisi mengenai ini. Gitu. Tahu nggak orang yang suka bikin puisi biasanya orang apa? Orang yang lagi kasmaran. Orang yang lagi in love. Orang yang lagi ngedate mendadak bisa bikin puisi. Benar nggak? Kalau yang udah married, jarang biasanya. It's okay. It's okay. You know, making a poem is an art. Satu masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Mahakaryanya Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya mahakarya, dia pikirin dulu. Setiap daripada kalian, sebelum dunia dijadikan, dia mikirin udah. Purpose-nya apa dia? Seperti apa modelnya? Kayak gimana mukanya? Kayak gimana nanti dia berjalan di bumi? Udah dipikirin Tuhan dulu. Sebelum dunia ini ada. Wow. Satu dunia berapa orang kurang lebih? Berapa miliar? Saudara tahu nggak sekian miliar itu dipikirin sama Tuhan dulu loh. Itu luar biasa. Pernah nggak saudara kepikir? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Purpose-nya Tuhan menciptakan kalian. Bukannya, ini bikin nih. Udah jadi nih, udah keluar nih. Ini produk gagal lah, udah KW, pinggirin, buang. Never. Tidak pernah. Kalian itu bukanlah produk yang gagal. Setiap daripada kalian, mahakaryanya Tuhan. God's poem. Tuhan punya puisi. Tuhan punya rencana. Mahakarya yang dipikirkan semenjak awal. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahasa Inggrisnya kayaknya di The Passion ini lebih passionate gitu loh. Nggak tahu kenapa. Dikatakan begini ya. We have become his poetry. A recreated people that will fulfill the destiny he has given each of us. For we are joined to Jesus, the anointed one. Even before we were born, God planned in advance our destiny. And the good works we would do to fulfill it. Kita ini bukan suatu kebetulan. Saya kasih terjemahan bebas. Kita bukanlah suatu kebetulan. Kita adalah puisi yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Kita adalah mahakaryanya, kasih karunia-Nya. You are the workmanship, you are the masterpiece of grace. Kalian tahu nggak itu? Do you know that? Setiap daripada kalian, anak-anak muda termasuk, bahkan baby yang sudah lahir pun, itu termasuk mahakaryanya Tuhan. Tapi mahakarya kok modelnya kayak begini tindakannya? Ya itu kan bukan masalah tindakannya dari itu. Tapi masalahnya siapa yang menciptakan kan? Itu lebih penting saudara. Saudara kalau misalnya punya tang tahu ya? Tahu nggak? Tang itu biasanya untuk apa? Nyabut-nyabut kan? Bener dong. Sekarang tangnya biasanya kalau nggak ada palu nih di rumah, tang biasa dipakai untuk apa? Maku lah, jedek. Saya mau tanya, tang bisa dipakai untuk maku? Bisa. Tapi apakah itu tujuan tang? Bukan. Banyak di antara saudara, Tuhan sudah call. Tuhan punya purpose. Tapi engkau tidak hidup di dalamnya. Karena engkau memilih untuk tidak hidup di dalamnya. It's free choice. Amin. Tapi Tuhan tetap mau mengembalikan mahakaryanya supaya supaya engkau semua, kalian semua, kita semua bisa memenuhi tujuannya. Tujuannya untuk apa sih? Kita adalah ciptaan baru yang dipersatukan dengan Kristus. Sebelum kita menarik napas pertama di dunia ini, Bapa sudah memimpikan masa depan kita. Ini keren banget. Dia udah mikirin future-mu seperti apa. Ada nggak orang yang sudah mikirin future-nya? Nah, sebelum kita mengenal dia sudah mengenal kita. Sebelum kita mencari tujuan hidup, dia sudah menyiapkan tujuan itu. Ini untuk anak-anak ya. Terutama yang mau lulus, mau mikirin, saya habis ini jurusan apa? Mau kerja apa? Apa sih gitu loh. Terus ditanya sama orang tuanya, kamu sukanya apa? Gitu kan. Biasanya anaknya sukanya gambar, tapi orang tuanya tetap nanya, kamu sukanya apa? Udah jelas-jelas dia suka gambar. Kamu sukanya apa? Ya kan gitu. Orang tua kan kadang-kadang kita suka maksa. Gitu. Anak kita kalau bisa jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Bukan sesuai dengan apa yang Tuhan siapkan, apa yang gue mau. Ya kan? Kenapa saya bisa ngomong gitu? Ya ini yang ngomong duluan. I'm guilty of it. Ya kan? Nah saudara, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, dia sudah menyediakan jalan yang harus kita jalani. Saudara perhatikan ya urutannya ya. Bukan pekerjaan baik dulu, saudara jalankan, baru saudara bisa diterima nih sama Tuhan nih. Enggak. Tapi saudara diterima dulu oleh Tuhan, saudara sudah posisinya udah benar, setelah itu saudara akan melakukan pekerjaannya. Saudara akan melakukan pekerjaan yang baik. Jangan dibalik-balik gitu. Amin. Kebanyakan kita suka dibalik-balik. Karena apa? The good works itu adalah buah daripada keselamatan. Jangan dipikir bahwa kita berbuat baik supaya selamat. Enggak, saudara. Tapi itu yang kita sering lakukan. Sadar nggak sadar. Perbuatan baik tidak akan pernah menjadi akar keselamatan saudara. Enggak akan pernah. Pekerjaan baik itu bukanlah buah keselamatan. Adalah keselamatan, bukan akar daripada keselamatan. Saudara, Paulus kemudian menjelaskan mengenai mengapa sih dalam identitas ini tidak ada perbedaan.
Saudara realize nggak? Begitu saudara lahir baru gitu ya. Kemudian saudara mulai, tahu nggak? Saudara lahir baru ada yang pergi ke KKR? Ada yang pernah pergi ke KKR? Ya kan? Pernah dong. Saudara pernah dong lihat pendetanya dong. Saudara pernah nggak berasa, ini pendeta ini orangnya luar biasa nih. Saya nggak tahu nih, sampai dia berapa lama nih belajar, bisa sampai kayak begitu tuh ngomongnya. Keren banget. Ya kan? Wow, luar biasa. Saya pingin jadi kayak dia dong. Kepingin. Saya bilang, saya begitu lahir baru. Saya bilang, nggak mungkin saya statusnya sama dia. Dia mah paling dekat sama Tuhan. Saya mah paling jauh lah. Apalagi emang bener duduknya paling jauh. Saya cuma lihat dia tuh ujung banget gitu. Yang duduknya paling dekat sama dia, itu mungkin level rohaninya udah lebih tinggi lah. Saudara-saudara, orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen yang sudah lama, dan umat Yahudi secara keseluruhan, Paulus itu bilang, gak ada beda. Di dalam Kristus, secara identitas, dia ini memperkenalkan suatu nama yang baru. Namanya manusia baru. A new man. A new creation. Coba kita baca Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh oleh apa? Katakan dengan kencang. Oleh apa? Darah Yesus. Saudara tidak mendekat karena saudara melakukan perbuatan, pekerjaan, kerohanian lebih tinggi. Karena saudara lebih sering baca Alkitab. Maka saudara yang jauh jadi lebih dekat. Enggak. Saudara sudah dekat karena darah Kristus. Supaya apa? Equal. Kita semua sama. Enggak ada perbedaannya. Saya sama saudara bisa dekat di hadapan Tuhan. Sedekat apa tahu enggak? Duduk di samping kanannya Allah Bapa. Kita paling adat ketimuran ini memang menciptakan hierarki. Apalagi kita ini ibarat kata bekas dijajah. 350 tahun. Dan itu juga kita nggak tahu. Emang bener nggak 350 tahun dijajahnya. Udah dijajah bangsa ini, dijajah melulu. Iya kan? Ada yang bilang mendingan dijajah. Negaranya lebih maju. Ya, ada yang bilang begitu juga. Ya, kita semua hidupnya masih kayak orang jajahan. Benar kan? Terjajah oleh bangsa sendiri. Katanya begitu kan. Makanya banyak protes, banyak demo. Ya kan? Merasa terjajah. Kita nggak merasa equality. Nggak merasakan kesamaan. Kita beda-bedain. Yang itu tuh lebih jago tuh khotbahnya. Pasti dia lebih tinggi. Yang ini nih, Kristen udah lama nih. Yang itu paling tua. Dia paling tua dong, mesti paling dihormatin dong. Kata siapa? Di Alkitab nggak ada. Kalau kamu mau hormat, hormat aja. Oke? Karena apa? Ya kamu respect. Dalam firman Tuhan dikatakan hormatilah yang lebih tua. Ya itu memang benar. Gitu loh. Supaya apa? Ya kan kita ini hidup karena dalam kasih. Kalau hormati orang lain seperti bapakmu sendiri, seperti orang tua sendiri, ya kan? Nah, kenapa sih? Karena dialah. Kenapa sih bisa dekat? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Yang mempersatukan kedua pihak bukannya kamu. Dia yang adalah damai sejahtera yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Paulus ini katakan demikian. Dulu ada orang Yahudi. Seharusnya kita ini nggak dapat keselamatan. Harusnya orang Yahudi. Makanya saya pernah bilang, gimana caranya Tuhannya orang yang ada di Israel bisa menyelamatkan orang Indonesia yang jauh begini? Kepikir nggak saudara? Jauh loh. Kamu bisa kenal Tuhan Yesus. Kamu bisa terima Tuhan Yesus. Yesus itu orang apa, woi?
Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi harusnya menyelamatkan ya bangsa sendirilah. Kalau Tuhan Yesusnya dulu datang di China, hidung kita udah gedenya kayak gimana? Benar nggak? Kita yang paling punya hak. Orang terbesar di seluruh dunia, populasinya paling gede. Harusnya Tuhan Yesus turun di Tiongkok. Ya dong. Tuhan Yesusnya sipit-sipit gitu. Makan bakmi sama Roni. Ya kan? Ada di grup bakmi kan, Yesus membagikan bakmi. Coba kalau Yesus itu di China kayak begitu tuh. Nggak bagikan roti dan ikan. Ya, tapi sekarang ada satu manusia yang baru. So, dalam Kristus nggak ada yang superior. Nggak ada juga yang lebih inferior. Nggak ada namanya elit rohani. Nggak ada Kristen kelas A, kelas B, kelas C. Nggak ada, saudara. Itu yang ciptakan manusia, by the way. Preach it, pastor. I feel like I want to preach to myself. Semuanya berdiri di atas dasar yang sama, tahu nggak? Dasarnya cuma kasih karunia. All of us. Mau presidennya sekeren-keren apapun Kristen, dia tetap hidup karena kasih karunia. Dasarnya sama, saudara. Si Galatia, ini jawaban Efesus kepada jemaat yang di Galatia. Karena di Galatia bilang, siapa yang lebih rohani? Saya ini sudah terima Yesus loh. Habis itu, mau lebih rohani? Tambahin dengan sunat. Tambahin dengan hal-hal lahiriah. Paulus makanya marah sekali karena itu menyelewengkan Injil. Injil katakan, hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu adanya di mana? Kitab Efesus setelah kitab Galatia. Jawabannya, hanya orang-orang yang percaya. Seolah-olah ya. Hanya orang-orang yang percaya yang sudah dewasa secara rohani. Banyak melakukan hal-hal rohani. Pelayanan, misi, penginjilan. Dia doang yang disebut lebih rohani. Efesus katakan, nggak ada yang lebih rohani. Nggak ada. Semua diterima hanya karena Kristus. Sama. Amin. Terus kalau gitu ngapain pastor dibikin level-level, ada pastor, ada ini, ada ini. Itu supaya organisasinya lebih baik. Kan harus ada yang kepala, harus ada yang bagian untuk melakukan hal ini. Fungsi. Itu fungsi, saudara. Tahu nggak fungsi? Saudara, kalau di company bosnya berapa? Bosnya berapa? Ya kebanyakan satu lah ya. Gitu. Coba bosnya 2 atau 3. Susah nggak ngurusin company-nya? Oh lebih susah. Ya kan? Efesus 2:18. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Wah, ini sangat revolusioner banget. Bagi orang-orang zaman dulu, mau masuk kepada Bapa harus lewat protokoler. Saudara tahu nggak berapa banyak gereja-gereja yang saat ini untuk ngadep aja di atas sama pendetanya aja perlu protokoler. Tahu protokoler? Perlu izin ini, izin itu, izin ini, izin itu. Saudara, saya kadang-kadang berdiri di depan pintu. Yang nemuin saya aja kadang-kadang nggak ada. Oh ya udah lah, lagi nggak ada kebutuhan pastor, nggak apa-apa. Kalau lagi ada kebutuhan, baru tuh nyamperin saya. Pastor tolong doakan saya, ini tolong ini gitu ya. Guys, it's okay. Ini bukan Zurhat. Loh, gini ya. Why? Kita ini keluarga. Kita sama-sama. Ada orang yang mungkin punya karunia tertentu, it's okay. By the way, jangan malu-malu. Kalau saudara mau minta saya doakan, it's okay. Kapanpun ada. Sebelum jemaat ini menjadi 2.000 atau 3.000. Susah. Susah saudara-saudara nanti gitu loh. Bukan apa sih. You know, setiap hari Kamis saudara bisa temuin saya. Hari Kamis saya teriak-teriak di ruang sebelah itu. You know, why? Saya ini mau mengingatkan saudara dan saya ingin mendoakan saudara. I want to pray for you all. Ya kan? Oke, saudara-saudara. Dalam perjanjian lama, hanya untuk nyampe ke dalam ruangan Maha Kudus, saudara harus melewati pelataran. Mesti lewatin apa? Ada jarak.
ada korban, ada tirai, ada namanya imam besar. Saudara nggak nyampe imam besar, saudara nggak jadi imam besar, saudara nggak akan pernah nyampe di dalam hadirat Tuhan. Ruangan ini didesain dengan demikian rupa. Supaya apa? You know the wings ini yang ada di sini? Ini nih melingkupi dari ujung ke ujung. Ini ada namanya sayapnya. Karena apa? Saya katakan kepada yang mendesain ruangan ini. Sayap ini ibaratnya ini seperti the mother hen, induk ayam. Karena Tuhan Yesus katakan betapa rindunya dia ingin mengumpulkan semuanya di dalam sayapnya. Karena di bawah sayapnya ada perlindungan, di bawah sayapnya ada keselamatan, di bawah sayapnya ada kesembuhan. There's a healing under his wing. Healing on his wing. Saudara harus tahu, ini adalah perlindungan daripada Tuhan. Simbol daripada perlindungan. Sayap ini saudara. Artinya, saudara selalu berada di ruangan VVIP-nya Tuhan. Gak pernah keluar loh saudara. You are always in the secret place. In the dwelling of the Almighty. Di dalam tempat tinggalnya yang maha kuasa. Saudara ada di sana. Selama ini mungkin saudara mikirin, tapi hidup saya kayak begini. Saya nggak berasa hidup dalam hadirat Tuhan. Mana kuasanya? Mana kayak begini? Mana kayak begitu? Itu kan kebanyakan kita komplain kan. Why? Cara pandang saudara. Oke? Kalau cara pandangmu, ngelihatnya kan memang di bawah. Masalah kehidupan yang bermasalah ini memang masalah di bawah saudara. Saya harus ngomong demikian. Tapi saudara selalu punya akses kepada Bapa? Di dalam rumahnya Bapa selalu saudara punya akses? Seorang anak selalu punya akses ke bapaknya. Saudara juga punya akses langsung ke bapak saudara. Bapak yang mengasihimu. Seperti Bapa sayang sama anaknya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara mau datang karena saudara butuh aja. Oke. Tapi bukankah lebih baik kalau saudara ada di dalam terus? Ya kan? Karena bapakmu ngeliat, kamu butuh apa nih? Butuh apa? Langsung tahu. Anaknya sedih dikit langsung ditanyain sama bapaknya. Saudara tahu nggak? Saudara itu sebenarnya Tuhan nanyain saudara. Pada hari ini, the Lord ask you, kenapa muka kamu murung? Kenapa kamu bete? Bete sama saya? Bete sama tetanggamu yang baru beli S-Class? Suka bete kan? Bete sama dia. Hah? Yang baru main saham terus menang. Kamu main saham kalah melulu. Apakah demikian? Kalau kamu ngiri, ngobrol aja sama Tuhan. Tuhan gak bakalan bete. Dia udah tahu kamu bakalan ngiri. Dia tahu kamu bakalan cemburu. Dia tahu kamu bakalan, woi, yang dia kenapa ya? Saya punya IG, dibales nih sama tuh influencer. Saya punya IG, saya DM influencer, anak-anak muda, gak pernah dibales-bales. Rasanya kayak sakit banget gitu. Kenapa sih dia dibales, saya gak dibales? Ya kan? Kenapa itu likes-nya banyak? Saya posting dikit, likes-nya banyak. Saya posting udah sampai gayanya jumpalitan 1001 macam gaya, gak ada satupun yang nge-like. See? Do you know that saudara selalu di-like sama bapak saudara? Like and subscribe oleh bapak saudara. Selalu di-like loh. Saudara gak ada satupun. Saudara pernah gak kalau suka satu account gitu ya, setiap accountnya saudara like-likein gitu. Like terus semuanya. Pernah gak? Ya kan? Saudara tahu gak ya? Saudara ini ada di ruangan VVIP itu gak butuh perantara. Kita tidak membutuhkan perantara lain selain Kristus. Only Christ. Itu requirement-nya saudara. Saudara selalu punya akses kartu VVIP, saudara-saudara. Always. Betapa sering orang Kristen itu mencari orang yang lebih diurapi. Saya mau cari ini orang sakti nih. Ini dia nih. Saya mau nyari nabi nih, nabi. Yang ini talk chair banget nih. Kalau doain itu pas banget. Selalu bisa ngomongnya itu jebret gitu. Waduh, saya ngomong kayak digamparin katanya. Saya seneng banget.
Kemudian saya hanya mau cari pengkhotbah tertentu. Semuanya itu punya followersnya masing-masing. Tapi kita semua punya perantara. Hanya satu, Kristus. Kita semua di-like. Bapak kita itu nge-like-in kita satu persatu. Seberapa hancurnya kehidupan kalian, dia tetap like-like-in loh. Justru semakin hancur, saya semakin bisa memberikan kasih karunia saya kepadamu. Justru kamu lagi butuh pertolongan, di situ saya lebih senang. Kalau kamu butuh apa? Nggak butuh apa-apa. Mau makan apa? Ya apa aja boleh. Berapa sering kita kayak gitu? Udahlah, Tuhan mau tolong, enggak, terserah. Itu attitude saudara-saudara. Saudara mau kayak gimana? Kalau saudara udah tahu bapakmu itu milioner, bilioner, apa yang akan saudara lakukan? Minta melulu enggak? Oh ya minta. Kayak anak saya. Daddy, ajak saya, I want to eat expensive food. Seriously. I want to eat. Take me to a date. I need some expensive food. Why? Saya lagi galau. Nah, ngomongnya kayak begitu dong. Ngomong itu yang benar. Justru makin dia ngomong kayak gitu, the more that she said that, the more that I want to take her. Kenapa tahu nggak? Dia ngomong terus terang. Bapaknya meskipun berasa dompetnya berdarah-darah. Aduh, pedes banget ya bayarnya ya, pedes. Kamu tidak tahu, kita lagi susah dari secara ekonomi di Indonesia. Emang dia care? Dia tahu dia care. Tapi kalau kamu punya bapak yang kaya, kamu cuma taunya kamu anaknya. Bahkan kamu tahu bahwa kamu di take care sama papa kamu. Kamu gak usah mikirin, gimana ya caranya Daddy bayar? Enggak tuh. Anak mah misalnya makan bakmi aja. Oh. Terus habis itu dilihat anaknya masih lapar, mau nambah nggak gitu. Langsung tambahin. Gak usah even ditanya saudara. Benar apa benar? Benar. Ya. Kristus sendiri telah membuka jalan itu. Because of Christ, kamu punya akses langsung. Efesus 3:8-10. Kepadaku yang paling hina dari segala orang kudus, Paulus menganggapnya dia paling hina dari segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Wow, dia orang hina, dia kasih tahu mengenai kekayaan bapaknya. Ini kontras kan, orang yang paling hina pasti mikirnya bapak saya juga hina. Terus kerjaannya apa? Ya dihina-hina lah. Pernah nggak orang Kristen dihina-hina? Ya pastilah. Kita hidup di dunia ini. Saya aja di kerjaan juga sering kok dihina-hina orang. Oh gimana sih company-mu gini. Pasti banyak. Bener ya Pastor Is ya? Pasti dihina-hina. Ya kan? Tapi ya, kamu kalau dihina orang dan kamu ternyata bukan orang itu, memang dia menghina kamu karena dia itu nggak tahu siapa dirimu, ya wajar lah. Orang dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti dengan siapa dia berbicara. Ya dong, kalau kamu mengerti siapa identitasmu, santai aja. Mau dihina ya biarin aja lah. Nih, kepadaku yang paling hina dari segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan apa kekayaan Kristus itu? Untuk menyatakan apakah isi rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi dalam Allah. Wow. You want to know the secret to all the blessings? Saudara mau tahu nggak? Ini rahasia berabad-abad loh. Siapa yang mau? Ini rahasia loh. Ya biasanya cuma sedikit gitu. Kalau ada yang mau tahu nggak? Kira-kira 10 tahun ke depan saudara invest mana? Nah banyak kan semua orang angkat tangan. Ini rahasia berabad-abad loh. Tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini rahasianya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu diungkapkan. Wow. Saudara tahu kalau suatu rahasia diungkapkan oleh Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, artinya ini rahasia ini besar bukan?
Do you wanna know what's the secret? Mau tahu? Yakin? Yakin nggak? Apa minggu depan aja? Bulan depan aja ya? Tahu nggak rahasianya apa? Rahasianya di ayat setelahnya. Sebelahnya doang. Supaya sekarang oleh jemaat. Saya garis bawahi oleh jemaat di sana. Oleh jemaat. By the church. Diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Oke, saya bacakan dalam The Passion ya. The Passion ayat yang ke-10 katakan, the purpose of this was to unveil before every throne and rank of angelic orders in the heavenly realm God's full and diverse wisdom. Bahasa Inggrisnya the manifold wisdom revealed through the church. Artinya hikmatnya Tuhan ada di gereja. Ada di GBC. Itu rahasianya. Bagaimana dia itu ingin unveil. Nggak di-unveil keluar loh. Bahkan malaikat aja nggak di-unveil. Tuhan mau reveal kepada gerejanya. Yang modelnya kayak begitu. Berbagai macam hikmat yang luar biasa. That is the secret. Saudara tahu nggak ya? Paulus dia berkatakan melalui gerejanya. Tahu nggak hikmatnya apa? Do you know what's the wisdom? It's the cross. Salib itu adalah hikmat Allah yang membuat iblis kalah dengan caranya sendiri. Coba saya katakan ya. Salib itu adalah hikmat Allah yang membuat iblis kalah dengan caranya sendiri. Iblis mikirin ketika Yesus disalib, menang dia. Dia nggak kepikir. Saudara jangan, kalau ngelihat Alkitab ya memang saudara udah kebaca. Tapi sebelum ada Alkitab, bagaimana caranya rencana salib bisa diketahui oleh orang? Nggak ada yang tahu. Sebab kalau iblis tahu, dia nggak mungkin menyalibkan Tuhan Yesus. Amin. That is the wisdom of God. Tapi justru melalui salib, dosa, kebiasaan buruk, stres, depresi, sakit penyakit, dikalahkan. Itu hikmat itu. Maut bahkan dikalahkan. Kematian dikalahkan. Lewat salib. Manusia boleh ditebus. Bahkan lewat salib. Anak-anak Bapa dilahirkan. Wow. Saudara ini anaknya Tuhan yang dilahirkan oleh rohnya sendiri. Efesus 3 ayat 11 sampai 12. So what is the purpose? Apa ini maksudnya? Bayangkan ya. Ini tadi saya mau khotbah mengenai bagaimana hidup di dalam identitas. Ini kita aja saya belum bisa berandak daripada identitas kita. Karena begitu pentingnya identitas kita. Christ in you. Sorry. I'm in Christ. Kebalik. By the way, kalau mau tahu rahasianya Christ in you sama you are in Christ, datang hari Kamis. Nanti saya ngomong. Ekstra. Kenapa pastor nggak hari Minggu? Waktunya nggak cukup, saudara. By the way, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Perhatikan ya, keberanian kita untuk masuk langsung ke dalam hadirat Allah bukan berasal dari kesalehan kita, dari disiplin kita, dari pelayanan kita. Tetapi karena saudara berada di dalam Dia, makanya engkau berani. Amin. Bahkan dikatakan Yesus, perlu nggak ditambahin apa-apa supaya saudara bisa lebih VVIP? Nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Yesus plus nothing equals everything. Benar-benar everything. Jadi, what is the year of divine identity? Apa sih tahun identitas ilahi? Tahun identitas ilahi bukanlah tahun untuk saudara mempunyai versi terbaik dari dirimu. Saudara harus menjadi versi terbaik. Saudara harus bekerja lebih keras. Saudara harus lebih religius lagi. No. Tetapi saudara lebih mengetahui siapa Kristus dan lebih mengetahui siapa dirimu di dalam Kristus. Itu paling penting. Dari posisi itu,
dari posisi pengetahuan itu, waktu saudara jalankan kehidupanmu sehari-hari, saudara rasakan bedanya. Oke? Oke, saya lanjut ya, sedikit lagi. Namun sekarang kita melihat ya, ada perubahan yang besar. Udah 3 pasal nih dijelaskan ya. Ini 3 pasal menjelaskan siapa kamu. Ya kan? Ini this is so revolutionary banget ini. Efesus ini memiliki struktur yang sangat indah. Pasal 1 sampai 3 mengenai posisi kan. Pasal 4 sampai 6 itu ngomongin mengenai bagaimana berjalan. Pasal 1 sampai 3 mengenai identitas. Pasal 4 sampai 6 itu mengenai kehidupanmu. Bagaimana kamu hidup di dalamnya. Pasal 1 sampai yang ketiga, siapa dirimu. Pasal 4 sampai 6, bagaimana kamu hidup. Itu bagaimana caranya. Nah, akarnya. Kita ngomong mengenai akarnya dulu. How do you live daily? Saudara harus tahu ya, akar ini penting. Kalau saudara nggak tahu akarnya, nggak tahu dasarnya, waktu saudara hidup, saudara itu akan hidup pasti bingung. Mau apa? Tujuan saya hidup ini untuk apa? Saudara kalau tujuannya jelas, saudara gampang jalannya. Amin. Nah, sebelum pasal 4 ada doanya Rasul Paulus dan ini doanya luar biasa. Bukan suatu kebetulan ya. Semua perubahan ini, do you know bahwa semuanya ini terjadi bagaimana saudara bisa berubah? Yang bisa mengubah saudara itu cuma satu. Pada saat saudara memandang Kristus, saudara berubah, udah pasti. Tetapi aspek apa dari Kristus yang saudara bikin berubah dalam kehidupanmu? Kira-kira apa? The only thing is the love of Christ. Kasih itu mengubah segala-galanya loh. Ya, Efesus 3 ayat 17 sampai 19. With this I end. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Dapat mengerti hikmat Tuhan. Dapat melakukan pelayanan. Enggak. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Doa Paulus kenapa demikian? Karena di sini sumber daripada identitasmu supaya kamu bisa hidup sehari-hari. Kalau kamu hidup daripada kasih Kristus ini, hidupmu itu gak akan sama lagi. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara mau dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah? Yakin? Saudara kalau penuh dengan Allah itu saudara tahu nggak ayat berikutnya dikatakan namun sekarang bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan maupun doakan. Oh iya saya mau pastor, saya doa apa dia melebihi, saya doa apa dia udah tahu duluan. Oh saya mau itu. Saudara mau itu kan? Artinya saudara harus mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah di dalam Kristus. Untuk bisa mengalami kepenuhan Allah, saudara perlu memahami betapa panjang, betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Kristus. Explanation, explain, the Bible explain everything. Saudara perhatikan nggak? Saya nggak baca dari ayat yang lain. Saya nggak kasih reference banyak dari ayat-ayat sini, ayat sana. Kita ngomongin mengenai ayat yang sama. Kita ngomongin di kitab yang sama. Saya sama saudara baca Bible-nya sama. Benar dong? Tapi, bagaimana ini bisa dibukakan saudara? Bagaimana saudara bisa memahami? Oke, saya bacakan the message ya. My response is to get down on my knees before the Father, this magnificent Father who parcels out all heaven and earth. I ask Him to strengthen you by His Spirit. Not a brute strength, but a glorious inner strength that Christ will live in you as you open the door and invite Him in. And I ask Him that with both feet planted firmly on love, you'll be able to take in with all followers of Jesus the extravagant dimensions of Christ's love.
By the way, ini tahun kapan ya? Sekitar tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. 2 tahun yang lalu ya. The year of extravagant love. Ya kan? Reach out and experience the breadth. Test its length. Plumb the depths. Rise to the heights. Live full life, full in the fullness of God. Kita semua itu konsentrasinya, kamu harus hidupnya itu penuh dengan kepenuhan Allah. Kamu hidupnya itu harus penuh dengan kepenuhan Allah. Tapi semuanya nanya, but how? But how? Pertama-tama, pahami dulu mengenai kasih Kristus. Tapi pastor, saya udah paham lah, Yesus mati untuk saya bangkit gitu ya, didudukkan bersama-sama. Emang gak cukup? Karena begitu tinggi, begitu panjang, begitu lebarnya. Saudara kalau tahu bagaimana Kristus mengasihimu, di tengah-tengah badai yang sekarang ini ada, itu akan mengubahkan kehidupanmu. That revelation knowledge, itu yang mengubah kehidupanmu. Bukan masalah gunungnya harus pindah. Tahu nggak kadang-kadang gunungnya itu kamu sendiri? Ngaca dong. Kita ini lupa bahwa kita ini kadang-kadang jadi gunung. Kita ngomong, walaupun gunung, itu ngomongin saya. Walaupun saya nggak mau pindah, tetap Tuhan sayang sama saya. Ya benar dong. Ya kan? Bahasa Indonesianya begini ya. Terjemahan bebas. Ketika aku memikirkan semua kebaikan dan kasih karunia Allah ini, satu-satunya responku adalah berlutut di hadapan Bapa. Dia adalah Bapa yang begitu agung, begitu indah, begitu penuh dengan kasih. Dari Dialah setiap keluarga di surga dan di bumi menerima nama, identitas, dan tujuan hidupnya. Karena Bapa yang kasih nama akan anaknya kan? Bapa yang kasih identitas kan? Doaku bagi kalian adalah supaya melalui Roh Kudus-Nya, ingat ya, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Membukakan pikiranmu. Bukan dengan kamu baca buku. Bisa. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, percuma. Kamu mau mengerti mengenai bagaimana memahami kasih Allah? Know that only by the Spirit of God. Setiap anak-anak Tuhan punya rohnya Tuhan. Roh itu berbicara kepadamu. Problemnya cuma satu. Kamu dikasih tahu, mau dengar atau nggak mau dengar. Itu aja. Mau percaya atau nggak mau percaya. Benar dong? Nah, dikatakan demikian. Dia menguatkan bagian terdalam dari hidupmu. Bukan sekedar kekuatan untuk bertahan menghadapi hari-hari yang sulit. Tetapi kekuatan yang mulia dari dalam hati. Kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh Allah sendiri. Aku berdoa agar Kristus semakin memenuhi hidupmu. Saat engkau membuka hatimu kepadanya. Biarlah dia bukan hanya menjadi tamu yang sesekali datang berkunjung. Tetapi menjadi pribadi yang tinggal menetap dan merasa betah dalam hidupmu. Wow, ini keren banget sih. Ini translation. I just translated freely. Dan aku berdoa agar hidupmu berakar dalam kasih-Nya dan berdiri kokoh di atas fondasi kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Kalau kasih-Nya nggak pernah gagal dalam hidupmu, artinya kamu tidak mungkin gagal. You never fail in your marriage. You will never fail in your work. You will never fail in your relationship, in your business. Saudara harus tahu ya, meskipun kalau saudara pernah, oke, pastor, saya pernah bangkrut. By the way, saya pernah bangkrut. Kehidupan saya pernah 0, 0, 0, 0. Tapi itu bukan akhir dari segala-galanya kan? Karena kasih Tuhan itu saya tahu, dia megangin saya. You know nggak, kalau saya nggak dipegangin sama Tuhan, waktu saya bangkrut, saya bisa jadi gila. Dalam 1 hari, langsung habis, gitu aja. Saudara harus tahu ya, yang namanya krisis, nggak pernah minta permisi. Permisi, saya mau bikin krisis dalam kehidupanmu. Nggak pernah. Krisis itu cuma sekali, jebret, dolar 17.000, tau-tau udah 18.200. Itu krisis. Nggak pernah ada yang minta permisi, besok dolar naik, besok ini. Nggak ada yang tahu lah. Siapa yang tahu? Betul? Saudara, dikatakan demikian.
Dengan demikian, bersama seluruh umat Tuhan, engkau akan mulai memahami. Saudara, kita di tempat ini cuma mau memahami betapa luar biasanya kasih Kristus itu. Rentangkan tanganmu dan rasakan lebarnya kasihnya yang merangkul setiap kegagalan dan kelemahanmu. Lihatlah panjangnya kasihnya yang tidak pernah berhenti mengejarmu sepanjang perjalanan hidupmu. Selamilah dalamnya kasihnya yang sanggup menjangkau luka terdalam, kesedihan tersembunyi dan bagian-bagian hidup yang tidak dapat dijangkau siapapun. Pandanglah tingginya kasihnya yang mengangkatmu keluar dari rasa malu, rasa bersalah, dan segala sesuatu yang berusaha mendefinisikan dirimu selain Kristus. Aku berdoa supaya engkau tidak hanya mengetahui kasih Kristus dengan pikiranmu, tetapi mengalaminya secara nyata dalam hidupmu setiap hari. Saudara mau mengalami? Karena kasih Kristus itu akan mengubah dirimu loh. Once you say yes, hati-hati, hidupmu akan berubah. Amin. Kasih itu begitu besar, begitu dalam, begitu mulia, sehingga tidak akan pernah habis untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika engkau hidup di dalam kasih itu, hidupmu akan dipenuhi oleh kepenuhan Allah sendiri. Hidup yang utuh, hidup yang penuh damai, penuh sukacita, penuh tujuan, penuh dengan hadirat-Nya. Tidak dikatakan di situ hidup tanpa masalah, enggak. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Thank you, Esther. Sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih Yesusku. Seindahnya masa lalu, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saudara gak peduli ya. Saudara tahulah Senin mau kayak gimana, mau kayak gimana, mau kayak gimana. Gak ada yang bisa prediksi. Di hidup ini memang tidak menentu. Tapi yang pasti cuman kasih Yesus. Kamu perlu hidup dalam kepastian gak? Perlu. Kalau kamu hidup di dalam sesuatu yang tidak pasti, bagaimana kamu mau hadapi hari besok? Hari besokmu itu ditentukan bukan seberapa banyak yang kau punya. Bukan seberapa siapnya engkau menghadapi hari esok. Tetapi seberapa dalamnya kasih Kristus dalam kehidupanmu. Biarlah engkau boleh mengalami kasih itu. Amin.